Mazmur 74 ayat 21, janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya Tuhan, janganlah membiarkan umatmu yang tertindas dihina terus-menerus. Biarlah orang-orang yang miskin dan melarat ini mendapat alasan untuk memuji namamu. Bapak Ibu Saudara, ini video pembahasan kita part yang kedua dari miskin di hadapan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang miskin di hadapan Allah? Sebagaimana Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Perhatikan, firman Tuhan berkata, mereka yang miskin di hadapan Allah. Bukan mereka yang miskin di hadapan manusia, tapi miskin di hadapan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini? Di bagian video pertama, part pertama, Bapak Ibu Saudara, bagian pertama, kita sudah bahas 3 poin. Apa ciri orang miskin di hadapan Allah? Maka pada kesempatan ini, part yang kedua, kita akan membahas poin selanjutnya. Poin yang keempat, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Mereka tidak biasa hidup tanpa berdoa dan tidak bisa tidak bertemu dengan Allah hari lepas hari. Orang yang miskin di hadapan Allah, dia akan bergantung kepada Tuhan sehingga dia selalu hidup di dalam doa. Seperti yang dinasihatkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Orang yang miskin di hadapan Allah, dia tahu dia tidak punya kekuatan, dia lemah tanpa Tuhan. Maka doa adalah sesuatu yang menyenangkan bagi dia untuk terus berkomunikasi dengan Allah. Itulah ciri keempat, orang yang miskin di hadapan Allah. Ciri yang kelima, orang miskin di hadapan Allah, mereka adalah orang yang sangat mengagumi dan sangat meninggikan anugerah cuma-cuma dari Allah. Mereka tidak bisa sombong dengan semua prestasi, pencapaian mereka. Mereka melihat itu semua karena anugerah Allah cuma-cuma. Bahkan orang yang miskin di hadapan Allah, apapun yang dimilikinya, mereka pandang bahwa mereka tidak layak menerimanya. Maka orang yang miskin di hadapan Allah tidak akan menjadi ambisius, tidak menjadi serakah untuk rebut harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, karena mereka tahu bahwa apapun yang mereka miliki hari ini, sebenarnya mereka tidak layak menerimanya, tapi Tuhan memberikan kepada mereka. Maka mereka menjadi pribadi yang rendah hati. Yang keenam, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang mengosongkan dirinya. Artinya, apapun yang mereka miliki atau lakukan tidak dijadikan sasaran akhir bagi kebaikan kekal mereka. Mereka memiliki kepekaan akan kemiskinan rohani mereka. Mereka tidak bisa sombong. Hari ini bisa beramal, hari ini bisa berbuat baik. Bukan menjadi sesuatu yang untuk disombongkan nanti di kehidupan yang akan datang. Tapi mereka bisa berbuat baik itu semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Karena berkat Tuhanlah mereka bisa menolong orang lain. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, poin yang ketujuh, bahwa mereka miskin di hadapan Allah adalah mereka rela membiarkan Allah yang memilih situasi atau kondisi mereka. Orang yang miskin di hadapan Allah, mereka menyadari bahwa semua kenyamanan, kemampuan, keberhargaan, dan upah mereka serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Allah yang menentukan, dan Allah yang mengatur semuanya. Bahkan orang miskin di hadapan Allah akan berkata, ini saya, biarlah Allah bertindak terhadap saya sesuai kehendaknya. Saya bergantung penuh pada kemurahannya. Bapak Ibu Saudara, luar biasa bukan? Orang yang hidup dengan mentalitas, dengan pemikiran dia adalah pribadi yang miskin di hadapan Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa engkaulah yang empunya kerajaan sorga. Tuhan Yesus mengatakan hal ini bukan berarti supaya kita miskin, Bapak Ibu Saudara, supaya kita orang Kristen tidak usah kerja, biar kita miskin aja, kita menjadi pengemis, peminta-minta. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Miskin di hadapan Allah artinya orang yang betul-betul memiliki sikap hati bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu hanyalah pemberian dan anugerah Tuhan. Bahkan dia tidak layak menerimanya. Sehingga ketika dia diberikan jabatan, tanggung jawab, bisnisnya diberkati, justru dia akan pakai segala kebaikan Tuhan itu untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menolong orang lain, untuk menjadi berkat. Dan dia tidak sombong dengan jabatan yang dia miliki, karena dia merasa sebenarnya dia tidak pantas layak menerima itu. Dan semua itu cuma anugerah atau kasih karunia daripada Allah semata-mata. Kiranya Bapak Ibu Saudara, bagian ini boleh memberkati kita semua. Bagaimana kita memahami siapa yang miskin di hadapan Allah. Kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak sombong dan angkuh dengan apapun yang kita miliki. Baik Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan lanjutkan di part yang ketiga. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Shalom.